Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Slamet, NPM 108151145 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Jurnalistik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Bandung terhadap konten podcast Deddy Corbuzier, studi deskriptif tentang persepsi mahasiswa Bandung pada podcast edisi konten Kepala PPATK Buka Suara. Lalu latar belakang, apa itu PPATK? Yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK memiliki tugas dan fungsi yaitu pencegahan, pemberantasan, pengelolaan data, pengawasan, dan analisis atau pemeriksaan. Lalu identifikasi masalah, yang pertama adalah bagaimana kognisi atau pengetahuan mahasiswa terhadap konten podcast Deddy Corbuzier. Lalu yang kedua, bagaimana afeksi atau perasaan mahasiswa terhadap konten podcast Deddy Corbuzier. Lalu yang ketiga, bagaimana konasi atau behavioral, sikap atau perilaku mahasiswa dari konten podcast Deddy Corbuzier. Lalu yang keempat, bagaimana kode etik secara umum Deddy Corbuzier sebagai host atau di dalam podcast. Lalu dalam penelitian ini yang saya menggunakan teori pengolahan atau pemrosesan informasi yang salah satu menurut para ahli yaitu Robert M. Gene. Teori ini memandang bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak. Asumsi yang mendasari teori pemrosesan informasi Robert M. Gene adalah bahwa pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. Lalu dalam slide selanjutnya adalah kerangka pikir. Bisa dilihat di sini juga dalam kerangka pikir mahasiswa mengakses podcast Deddy Corbuzier lalu mengubahnya menjadi persepsi yang dibagi menjadi 3, kognisi, afeksi, konasi, dan behavioral, dan kembali lagi kepada mahasiswa yang akan diubah menjadi sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam podcast Deddy Corbuzier sendiri, bagaimana tanggapannya dalam pada narasumber yang atau audiens yang melihat podcast Deddy Corbuzier tersebut. Lalu selanjutnya, metode penelitian dan paradigma. Metode penelitian metode penelitian ini menggunakan data kualitatif yang dibagi menjadi 2 jenis, hasil pengamatan, hasil pembicaraan. Yang kedua itu hasil pembicaraan. Lalu paradigma penelitian yang saya gunakan adalah paradigma interpretif yang memiliki asumsi dasar antara peneliti dengan objek yang diteliti. Tidak dapat dipisahkan di mana nilai-nilai dan pengetahuan sama-sama saling mempengaruhi. Lalu yang ketiga yang selanjutnya adalah efek kognisi afektif dan konasi. Yang pertama adalah efek kognisi dapat memenuhi individu akan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui berdasarkan hobi dan rasa suka. Lalu yang kedua adalah efek afektif. Pada dasarnya pengguna atau narasumber akan merasa senang terhadap konten ini atas dasar suka dan riang terhadap apa yang mereka dapatkan. Yang ketiga adalah efek konasi atau behavioral. Efek ini menunjukkan sikap kecenderungan menggunakan podcast untuk menghabiskan waktu luang sehingga lupa akan waktu, mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan, dan mengubah perilaku. Lalu selanjutnya adalah kode etik secara umum dari Deddy Corbuzier sebagai host. Di mata para mahasiswa atau narasumber tidaklah melanggar peraturan karena itu sebagai bentuk ciri khas podcast Deddy Corbuzier. Selain itu, Deddy Corbuzier memiliki sikap yang ramah, sopan, menghargai pihak yang diwawancarinya, memberikan pesan yang jelas mengenai transaksi keuangan yang dapat menambah wawasan bagi para mahasiswa atau narasumber yang dimaksud dalam penelitian skripsi ini. Lalu selanjutnya kesimpulan di sini adalah efek kognisi berdampak dalam bentuk pengetahuan, maksudnya terjadi proses transmisi atau pengetahuan dari tayangan podcast tersebut. Lalu yang kedua adalah efek afektif, terjadi pada mahasiswa atau narasumber bahwa podcast
telah mendapatkan informasi yang menentukan sikap penerima atau menolak informasi yang dipaparkan dalam penayangan tersebut. Yang ketiga adalah efek panasi yang terlihat dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan secara positif ataupun negatif, tergantung pada para mahasiswa atau narasumber tersebut yang menunjukkan kecenderungan atau kebiasaan pengguna podcast. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.